Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, selamat malam. Selamat datang di acara Pemahaman Alkitab GKI Ngagel. Malam hari ini saya diminta oleh pengurus untuk menyampaikan PA untuk kita sekalian, sekalipun lokasinya sekarang sudah di Jakarta, tetapi terima kasih dengan teknologi, saudara-saudara, sekalipun kita berjauhan, tetapi masih dimungkinkan untuk tetap bisa bersama dengan jemaat GKI Ngagel untuk belajar firman Tuhan bersama-sama. Nah, mari kita mulai PA kita dengan doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur karena malam hari ini kami boleh berkumpul kembali di dalam ruang virtual ini untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Belajar melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami, atas alam semesta, bahkan atas segala sesuatu. Karena itu Tuhan, biarlah kiranya kami boleh melihat Engkau dan mengenal Engkau dari perspektif yang benar, supaya pada waktu kami diperhadapkan dengan kenyataan-kenyataan di dalam hidup yang seringkali tidak kami pahami, yang begitu berat menindih kami tetap bisa melihat bahwa sesungguhnya Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang memegang kendali atas segala sesuatu, atas alam semesta, bahkan atas kehidupan kami. Tuhan, biarlah kiranya malam hari ini Engkau memberkati kami untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya Engkau beri hikmat supaya kami boleh memahami apa yang Tuhan mau ajarkan kepada kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, malam hari ini kita akan bersama-sama membahas satu topik, yaitu pandemi dan kemahakuasaan Allah. Nah, topik ini, Saudara-saudara, akan saya ajak untuk kita pikirkan bersama-sama dari perspektif penulisan firman Tuhan di dalam kitab Nabi Habakuk. Karena itu mari kita bersama membuka Habakuk, fatsalnya yang pertama. Habakuk fatsalnya yang pertama. Kita baca mulai dari ayat yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-11. Habakuk, fatsalnya yang pertama, ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-11. Secara spesifik nanti kita akan perhatikan mulai dari ayat 5 sampai ayat 11. Tetapi supaya kita mengetahui latar belakangnya, kita baca mulai dari ayat 2. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Keluhan Nabi karena ketidaksetiaan. Berapa lama lagi Tuhan? Aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu, penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Sebab orang fasik mengepung orang benar. Itulah sebabnya keadilan muncul terbalik. Lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan, keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Kudanya lebih cepat daripada macan tutul dan lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Pasukan berkudanya datang menderap, dari jauh mereka datang, terbang seperti raja wali yang menyambar mangsa. Seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan. Serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanan seperti banyaknya pasir. Raja-raja dicemoohkannya, dan penguasa-penguasa menjadi tertawaannya. Ditertawakannya tiap tempat berkubu, ditimbunkannya tanah, dan direbutnya tempat itu.
Maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Sampai di situ pembacaan Alkitab untuk kita renungkan pada malam hari ini. Saudara, yang menarik untuk kita perhatikan ketika kita membaca kitab Nabi Habakuk adalah bahwa pada waktu itu Habakuk itu diutus Tuhan untuk bernubuat kepada umat Israel di dalam keberdosaan mereka yang begitu parah yang sedang terjadi di tengah-tengah umat. Khususnya pada waktu itu lokasinya ada di Israel bagian selatan. Kalau kita mengenal, maka kelompok Israel bagian selatan itu seringkali disebut dengan istilah Yehuda. Nah, saudara-saudara, pada waktu itu yang sedang memerintah Yehuda adalah seorang raja yang juga lalim. Namanya adalah Raja Yoyakim. Saudara, Raja Yoyakim adalah deretan raja-raja Israel Selatan atau raja-raja Yehuda yang sama sekali tidak ada takutnya kepada Tuhan. Tentu ada banyak raja-raja lain yang seperti demikian, sama dengan Yoyakim, dan ada juga raja-raja yang tetap takut akan Tuhan, tetapi kita melihat di dalam sejarah Yehuda, saudara-saudara, Yoyakim adalah salah satu dari sekian banyak raja Yehuda yang memang betul-betul tidak ada takutnya kepada Tuhan. Saudara bisa bayangkan situasi pada waktu itu yang terjadi di tengah-tengah kerajaan Yehuda. Kalau pemimpin sudah tidak ada rasa takut akan Tuhan, maka pemimpinnya itu sendiri melakukan begitu banyak pelanggaran. Pemimpin atau raja itu melakukan begitu banyak kejahatan, ya, melakukan begitu banyak hal yang melawan Tuhan. Saudara, kalau raja sebagai pemimpin sudah melakukan hal demikian, maka tidak heran, saudara-saudara, seluruh rakyat Yehuda juga melakukan yang sama, karena pemimpinnya memberi contoh. Pemimpinnya itu memberi teladan bahwa dia itu melakukan apa saja yang dia mau. Apapun yang aku ingin lakukan, aku lakukan. Apapun yang ingin aku perbuat, aku perbuat. Masa bodoh tentang firman Tuhan, masa bodoh tentang hukum Tuhan, masa bodoh tentang perintah Tuhan, yang penting aku senang. Nah, saudara, itulah sebabnya ketika Raja Yoyakim punya gaya hidup yang demikian, maka seluruh rakyat Yehuda, Israel Selatan itu juga hidup jauh dari Tuhan dan tidak lagi takut kepada Tuhan. Kira-kira itulah yang digambarkan Habakuk, saudara-saudara, di dalam ayat 2 sampai dengan ayat 4. Melihat kenyataan itu, Habakuk itu berteriak, berseru kepada Tuhan, dan seruannya ini rupanya bukan seruan yang pertama. Ya, kalau saudara perhatikan, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan tetapi tidak kau tolong. Saudara, sebagai seorang hamba Tuhan yang ditempatkan Tuhan di tengah-tengah Yehuda, Habakuk itu berteriak kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, minta supaya Tuhan tolong, minta supaya Tuhan turun tangan di dalam kehidupan umat Allah yang kacau, yang hidup di dalam kejahatan, di dalam penindasan, di dalam dosa, di dalam rupa-rupa kekerasan. Saudara-saudara, pengalamannya rupanya tidak seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Habakuk ternyata sudah berkali-kali berseru kepada Tuhan supaya Tuhan mendengar, supaya Tuhan menjawab. Ada penindasan, dia berharap supaya Tuhan turun tangan. Tuhan langsung pukul orang-orang jahat itu. Tuhan langsung singkirkan orang-orang yang tidak menuruti perintah Tuhan, begitu ya. Tetapi ternyata apa yang menjadi respon Tuhan, saudara-saudara, di dalam ayat kedua dikatakan, setelah kesekian kali Habakuk melakukan itu, tetapi ternyata dia berkata, tidak kau dengar. Seolah-olah Tuhan diam. Seolah-olah Tuhan tidak peduli. Tuhan tidak mau tahu umat Allah itu hidup dengan rusak. Ada seorang yang berdoa kepadanya, minta tolong, seolah-olah Tuhan abaikan. Tuhan seolah-olah tidak mendengar, dan Tuhan tidak menolong. Sampai di ayat ketiga, kalau Bapak Ibu perhatikan, Habakuk berkata begini, mengapa engkau memperlihatkan kepadaku
kejahatan sehingga aku memandang kelaliman. Jadi rupa-rupanya kejahatan itu sudah menjadi makanan sehari-hari. Di mana saja orang berbuat jahat, di mana saja orang bersikap lalim, semena-mena. Bahkan aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Saudara, kalau kita mendengar deskripsi yang dikatakan oleh Habakuk, memang orang Yehuda ini sudah hidup, maaf ya saudara-saudara, mungkin ini terkesan kasar, hidup dengan cara yang bejat. Jauh dari Tuhan, tidak lagi ada hormatnya kepada Tuhan, tidak ada lagi takutnya kepada Tuhan, bahkan tidak ada lagi belas kasihan kepada orang lain. Kalau saudara perhatikan ayat keempat, deskripsi lebih lanjut dikatakan, itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Saudara, deskripsi ini mau mengatakan bahwa ternyata oknum-oknum penegak hukum, ya, hakim, ya, atau penguasa-penguasa, atau bahkan kita bisa mengatakan mestinya kan pemimpin-pemimpin agama itu kan bisa meluruskan jalan umat nih kalau dia itu sesat. Ternyata dikatakan hukum kehilangan kekuatannya. Artinya apa? Penegak hukum melakukan kejahatan juga. Sehingga dia nggak bisa ngomong. Sehingga dia nggak bisa menegakkan hukum. Hukum kehilangan kekuatannya dan tidak pernah muncul keadilan. Saudara, seberapa hebat kondisi itu? Dalam kalimat berikut dijelaskan lagi, sebab orang fasik mengepung orang benar. Saudara, kalau mengepung itu asumsinya adalah yang mengepung itu jumlahnya pasti lebih banyak daripada yang dikepung. Sebab kalau yang dikepung itu lebih banyak, mestinya mereka bisa melawan. Ya, kalau yang dikepung itu lebih banyak, mestinya mereka bisa lawan. Tapi dikatakan orang fasik mengepung orang benar. Artinya, dengan kata lain, deskripsi atau gambaran yang dipakai Habakuk, jumlah orang yang melakukan kejahatan jauh lebih banyak daripada jumlah orang yang benar. Orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak benar, jumlahnya itu jauh lebih banyak daripada orang yang tetap hidup benar. Saudara, dalam kondisi seperti itu, Habakuk bukannya diam, dia berteriak, dia berseru, dia meminta tolong berulang-ulang kali. Tetapi kesimpulan sementara yang didapati oleh Habakuk adalah Tuhan diam. Tuhan tidak mendengar. Tuhan tidak pedulikan. Saudara, saya mau stop dulu sampai di sini dan mencoba untuk membawa perenungan kita di ayat-ayat awal ini untuk melihat demikianlah juga kita, khususnya pada waktu kita berhadapan dengan pandemi ini yang sudah berjalan ini sekian bulan ya saudara-saudara, dan makin hari makin parah, makin hari makin hebat. Korbannya saja saudara-saudara untuk konteks Indonesia saja itu sudah ratusan ribu orang saudara-saudara ya, yang terjangkit, yang positif. Yang meninggal, saya tadi membaca catatannya jumlahnya sudah mencapai lebih dari 11.000 orang. Itu satu jumlah yang fantastis saudara-saudara. Orang mati, orang terjangkit COVID, lalu kemudian tidak tertolong, lalu kemudian meninggal dunia. Saudara, saya percaya dalam kondisi semacam ini, banyak orang berdoa. Sama seperti Habakuk. Termasuk saudara mungkin. Minta supaya Tuhan turun tangan. Minta supaya Tuhan campur tangan. Tuhan tolong. Tuhan enyahkan virus ini. Tuhan tolonglah supaya obatnya ditemukan. Ini itu gitu ya. Bahkan ada orang-orang yang berkata, Tuhan lakukanlah mujizat dengan cara-cara yang supranatural, dengan cara-cara yang ajaib. Artinya, saya percaya yang berteriak, yang berseru dalam suasana pandemi ini untuk minta pertolongan Tuhan bukan cuma satu orang dan bukan cuma satu kali. Banyak orang, ribuan bahkan jutaan orang udah minta kepada Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Kami tidak berdaya betul-betul.
Sebab yang kita hadapi ini kan tidak kelihatan, saudara-saudara ya. Kalau kita berhadapan dengan peperangan, itu artinya kita bisa melihat musuh kita. Tapi ini kan kalau virus, tidak kelihatan. Karenanya kita betul-betul lemah sekali, seolah-olah tidak berdaya dibombardir dengan serangan virus ini, saudara-saudara. Dan karenanya kita satu respon yang sangat natural, kita berteriak kepada Tuhan, tolong. Tapi apa yang terjadi, saudara-saudara, ketika kita minta tolong? Ketika kita berkata, berapa lama lagi Tuhan, aku berteriak, aku berseru. Ada corona, ada banyak orang mati, ada banyak orang terjangkit, ada orang-orang yang sekarang harus di PHK, ada pengusaha-pengusaha yang harus tutup kantornya, tutup usahanya. Ada orang-orang yang harus jual harta bendanya demi melanjutkan hidup. Artinya begitu banyak orang sudah minta tolong kepada Tuhan. Tapi apa yang saudara lihat dan saya lihat sampai hari ini, ya hari ini 8 Oktober kita PA, pandeminya masih ada kan? Pandeminya tidak bertambah baik kan? Bahkan seolah-olah makin tidak terkontrol, tidak terkendali. Ya. Satu penelitian mengatakan begini, memang vaksin sudah ditemukan. Tetapi ada orang yang berkata bahwa vaksin yang ditemukan itu adalah dibuat dari virus yang dilemahkan pada masa-masa awal. Jadi tipe virus yang dilemahkan itu adalah virus di masa-masa awal corona ini merebak. Padahal di masa sekarang ini jenis virus corona yang sedang berkembang itu adalah jenis yang sudah mengalami mutasi, yang sudah mengalami perubahan. Yang mungkin, kita nggak tahu saudara-saudara, mungkin bahkan vaksin yang sudah digembar-gemborkan akan diberikan mulai akhir tahun atau di awal tahun depan kepada banyak orang ini, belum tentu efektif untuk bisa menghadapi penyakit yang menjangkiti kita ini. Saudara, kalau kita udah minta tolong sama Tuhan dan Tuhan kayaknya diam aja gitu ya. Kok seolah-olah Tuhan itu seperti pihak yang tidak berdaya. Kalau kita menghadapkan topik kita pandemi dan kemahakuasaan Allah, Allah kita tahu dalam pikiran kita, Allah itu maha kuasa. Di dalam bahasa Latin, Allah itu tuh omnipotence. Omnipotence artinya dia itu Allah yang maha. Dia yang paling. Udah nggak ada yang lebih. Nggak ada yang setanding, sebanding. Dia itu maha kuasa, omnipotence. Tetapi apa yang dilakukan oleh Allah yang kita sebut maha kuasa itu? Yang membuat kita kemudian seringkali bertanya-tanya, mana kemahakuasaan Tuhan gitu. Oh, saya udah berteriak, apa kurang kencang saya berteriak? Saya udah berseru kepada Tuhan puluhan bahkan ratusan kali, bahkan tiap hari dalam doa pribadi, doa bersama, doa di gereja, apapun kesempatan berdoa selalu saya berdoa, Tuhan tolong. Dan banyak orang mulai meragukan kemahakuasaan Tuhan. Apa iya? Jangan-jangan ide atau idea mengenai kemahakuasaan Tuhan itu adalah idea yang dibangun oleh segelintir orang yang dalam kenyataannya, khususnya dalam kondisi yang real. Ya, kalau kita mendengar Allah pernah membelah Laut Merah, Israel bisa berjalan, itu kan cerita. Itu kan kisah. Tapi kalau yang ini kan nyata. Jadi mana yang harus lebih saya percaya? Pengalaman nyata atau cerita yang saya dengar? Dan banyak orang mulai menjadi goyah dengan berkata bahwa tentu saya akan lebih percaya pengalaman nyata. Yang memang betul-betul aku alami. Aku sudah berseru, aku sudah berteriak, udah banyak kali aku berseru, bahkan ada anggota keluargaku, temanku yang meninggal dunia, bahkan pekerjaanku harus hilang, bisnis kantorku harus tutup. Dan ternyata Allah tetap tidak melakukan apa-apa. Penyakitnya makin bertambah parah, dan masih banyak orang yang terjangkiti. Saudara, betulkah Allah itu kemudian menjadi Allah yang powerless? Kalau kita bilang Allah itu powerful, maha kuasa, penuh kuasa, apakah kenyataan bahwa pandemi sekarang masih merebak itu membuktikan bahwa Allah itu powerless?
Saudara-saudara, mari kita lihat apa yang dialami oleh Habakuk ketika dia merasa Allah powerless. Ya. Ketika Allah itu seolah-olah tidak menjawab apa-apa dan tidak melakukan apa-apa atas kondisi yang sedang dialami. Kalau kita baca ayat kelima, saudara lihat di situ, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan pada zamanmu yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan. Saudara, ada satu penelaan Alkitab yang menarik dari ayat 5, ya. Kalau saudara lihat di dalam bahasa Indonesia, di situ dikatakan lihatlah. Jadi Habakuk, ya kan ini Habakuk sedang berdialog dengan Tuhan begitu. Lalu Tuhan bilang begini kepada Habakuk, Habakuk, ya, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan perhatikanlah. Saudara, menarik, itu dua kata di dalam bahasa Inggris dikatakan look, lihatlah, dan perhatikanlah, watch. Look and watch. Saudara, ternyata dua kata kerja perintah, ya, dua kata kerja imperatif, kata kerja perintah, yaitu lihatlah, perhatikanlah, itu ternyata adalah dua kata kerja yang terdapat di dalam aduan Habakuk kepada Allah. Coba Bapak Ibu periksa di ayat ketiga. Ya. Coba Bapak Ibu periksa di ayat ketiga. Di ayat ketiga, aduan Habakuk kepada Allah begini. Mengapa engkau memperlihatkan, kata lihat ada di situ, kepadaku kejahatan, sehingga aku watching, memandang kelaliman. Saudara, ini menarik ya. Tuhan itu bukan cuma menjawab Habakuk. Memang di sini Tuhan jawab akhirnya. Artinya ketika dia udah protes, kayaknya Tuhan diam, akhirnya Tuhan buka suara. Ya, Tuhan buka suara. Nah, pada waktu Tuhan buka suara, saudara-saudara, di situ dikatakan Habakuk, lihatlah, look, lihatlah di antara bangsa-bangsa dan watch, perhatikanlah. Jadilah heran dan tercengang-cengang sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Saudara, satu kesimpulan yang menarik untuk kita gali ketika kita mau belajar atau kita mau menelaah Alkitab adalah begini. Kalau Allah memakai kata kerja yang sama, ya, look, watch, lihat, perhatikan, kata kerja itu ada di dalam jawaban Allah, itu merupakan kata kerja yang dipakai oleh Habakuk ketika dia komplain kepada Allah. Itu artinya begini, saudara-saudara. Allah menjawab Habakuk persis seperti aduannya. Jadi persoalan apa yang diungkapkan oleh Habakuk adalah Tuhan dikatakan, Tuhan, mengapa aku melihat kejahatan dan aku memandang kelaliman. Jadi Habakuk mengemukakan kepada Allah, persoalanku ini. Tuhan, my problem adalah aku look dan aku watch ini setiap hari. Nah, yang menarik adalah Tuhan justru berkata begini, Habakuk, look and watch. Saudara, apa yang kita pelajari dari bagian itu adalah begini. Ketika saudara datang untuk berseru kepada Tuhan, menyampaikan satu problem. Allah bukan hanya mengerti problem itu. Bukan hanya Allah paham problem itu. Tetapi ternyata Allah akan menjawab persis. Persis sesuai dengan problem yang kita keluhkan kepada dia. Jadi apapun problem itu ya, kita memang membahas hari ini topiknya adalah tentang pandemi. Tetapi menurut saya problem itu bukan hanya tentang pandemi. Misalnya saudara ada problem tentang sakit penyakit. Saudara ada problem tentang finansial atau tentang keuangan. Saudara ada problem tentang pergumulan di dalam rumah tangga. Saudara, waktu kita menceritakan itu kepada Allah, Allah itu tidak mungkin misunderstood gitu. Jadi salah tangkap, salah ngerti, salah denger, salah menyimpulkan. Enggak.
ketika kita ngomong kepada Allah, Allah akan menjawab sesuai persis dengan apa yang saudara serukan kepada Dia. Nah, bukan hanya persis, saudara-saudara, kalau kita baca di dalam ayatnya yang ketiga, ayat kelima itu, sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu. Jadi, Tuhan mengatakan begini, kalau ini mau diparafrase dalam bahasa sehari-hari. Habakuk, jangan kamu khawatir. Aku akan bertindak. Kapan itu? Dalam zamanmu, in your time. Di masa engkau mengalami kesulitan itu, di masa engkau mengalami kejahatan-kejahatan itu, aku tidak pernah diam. Aku adalah Allah yang bertindak. Ya, Tuhan bilang, aku sedang melakukan pekerjaan di zamanmu. Artinya, Tuhan gak bilang nanti ya, aku akan menjawab doamu nanti pada zaman anakmu. Enggak. Jadi tidak ada tunda-tunda, tidak mungkin salah waktunya, tidak mungkin meleset timingnya. Tindakan Tuhan adalah in your time. Nah, tentu in your time ini, saudara-saudara, kita melihat yang berkata ini kan Allah ya, dalam dimensi ilahi ya. In your time artinya Allah yang kekal itu, saudara-saudara, mempunyai waktunya. Ya, tentang di zamanmu itu apakah persis hari ini, atau itu besok, atau itu lusa, atau itu seminggu lagi, tetapi tekanannya adalah bukan soal kapan persisnya, tetapi tekanannya adalah bahwa Allah tidak pernah menunda. Saudara, satu hal kita pelajari di dalam bagian yang pertama ini dari PA kita ya, bahwa Tuhan itu selalu punya jawaban. Ketika saudara merasa Tuhan diamkan saudara, sesungguhnya Tuhan menjawab saudara. Ya. Tuhan menjawab pergumulan kita. Bahkan bukan cuma jawab, Tuhan jawab sesuai dengan persoalan yang kita kemukakan kepadanya. Ya. Dan Tuhan tidak berlama-lama, tapi Tuhan akan bertindak di dalam waktunya yang tepat. Artinya dia tidak mungkin terlambat, dia tidak mungkin terlalu cepat. Tapi pada zamanmu, aku akan bekerja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, yang mengenai jawaban Tuhan. Lalu, bagaimana Tuhan menjawab, saudara-saudara? Kalau kita baca ayat 6 dan seterusnya, di situ dikatakan begini, sebab sesungguhnya akulah yang membangkitkan orang Kasdim, bangsa yang garang dan tangkas itu, yang melintasi lintang bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman yang bukan kepunyaan mereka. Jadi orang Kasdim yang deskripsinya adalah garang, itu yang pertama, garang, tangkas mungkin konotasinya positif ya, licik, garang, licik, yang melintasi bujur bumi untuk menduduki tempat kediaman orang lain. Jadi jarak bukan persoalan, yang penting mereka bisa rebut tanah milik orang. Bangsa itu dahsyat dan menakutkan. Ya. Keadilannya dan keluhurannya berasal daripadanya sendiri. Ayat 7 itu gambarannya mengatakan bahwa orang Kasdim ini sebetulnya punya aturannya sendiri. Ya. Dia tetapkan sendiri untuk diri mereka, kalau buat mereka itu baik, masa bodoh amat orang bilang itu jahat. Yang penting menurutku baik. Jadi ini bangsa yang betul-betul udah mau pakai caranya sendiri. Ya. Kudanya, ayat 8, lebih cepat daripada macan tutul, lebih ganas daripada serigala pada waktu malam. Ya. Jadi ini menceritakan tentang keahlian, kepiawaian di dalam berperang. Bahkan pasukannya itu datang menderap, itu seperti Raja Wali yang mau menyambar mangsa. Jadi kalau saudara pernah nonton film Wild Animals tuh, kalau burung Raja Wali mau menyambar mangsa tuh biasanya mangsa udah nggak punya kesempatan untuk kabur gitu. Diambil langsung, pasti tidak akan pernah luput. Ya. Lalu ayat 9, seluruh bangsa itu datang untuk melakukan kekerasan
serbuan pasukan depannya seperti angin timur, dan mereka mengumpulkan tawanannya seperti banyaknya pasir, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara, bagaimana Tuhan menjawab Habakuk? Tuhan mungkin Habakuk berpikir gini, oh, kalau aku berdoa, Tuhan akan pukul. Seperti tangan Tuhan turun kepada orang-orang di kota Sodom, Gomora. Tuhan langsung meluluh lantahkan kota itu. Gitu. Atau mungkin Habakuk berpikir, kalau aku berdoa, jawaban Tuhan adalah Tuhan akan bertindak seperti Tuhan menghukum orang Niniwe. Langsung akan diluluh lantahkan. Tetapi saudara-saudara, ternyata jawaban Tuhan lain. Tuhan dikatakan membangkitkan orang Kasdim untuk menghajar, untuk memberi pelajaran kepada orang Yehuda yang jahat itu. Siapa orang Kasdim? Dia adalah orang Babel. Babel, ya, khususnya Babel bagian selatan. Saudara, orang Kasdim tadi penggambaran yang dipakai di dalam kitab Nabi Habakuk, ternyata saudara-saudara bukanlah bangsa yang mempunyai kualitas moral yang lebih baik. Artinya kalau kita bilang, kalau dibandingkan orang Babel dengan orang Yehuda, kita bisa katakan sama-sama bobrok, sama-sama jahat, sama-sama parah ini saudara-saudara, orang-orang Kasdim ini. Bahkan kalau kita melihat penggambaran yang dilakukan oleh Nabi Habakuk, bahkan sepertinya ya kesan yang kita tangkap adalah orang Kasdim itu jauh lebih brutal daripada orang-orang Yehuda yang karena mereka itu Habakuk komplain kepada Allah. Untuk level kejahatan bangsa Yehuda saja Habakuk sudah komplain. Apalagi sekarang yang dipakai Tuhan untuk menghajar bukan bangsa yang lebih baik, bukan bangsa yang lebih bermoral, bukan bangsa yang lebih yang lebih punya dignity, yang lebih punya harga diri yang baik, tetapi justru reputasi bangsa ini jauh di bawahnya orang-orang Yehuda, lebih parah, lebih jahat, lebih bengis, lebih bobrok, lebih brutal. Saudara, hal ini nih menimbulkan sebuah pergumulan secara etis ya. Masa Tuhan memukul orang berdosa dengan memakai orang yang jauh lebih berdosa? Ini persoalan etika di dalam teologi Kristen ya saudara. Kenapa orang dihukum Tuhan dengan dia ini memang berdosa, dia bersalah, tetapi cara Tuhan memukul atau menghukum orang berdosa adalah Tuhan memakai orang yang jauh lebih berdosa. Seolah-olah orang yang jauh lebih berdosa ini lebih benar daripada yang mau dihajar, gitu. Ya kan? Makanya kan Tuhan memakai mereka. Seolah-olah Tuhan itu melihat bahwa kualitas orang Kasdim ini jauh lebih benar, gitu. Makanya bisa dipakai menjadi alat untuk menghukum Yehuda. Itu persoalan etis yang pertama. Persoalan etis yang kedua adalah begini saudara-saudara. Bagaimana mungkin Tuhan Allah yang suci, Allah yang kudus, kok memakai bangsa yang memang kita udah lihat catatannya itu bangsa yang hidup dalam ketidakkudusan. Bagaimana mungkin Allah yang kudus itu tuh bisa bekerja sama dalam tanda kutip, bekerja sama dengan pihak yang hidup di dalam ketidakkudusan, bahkan di dalam kebobrokan secara moral. Saudara-saudara, mungkin pergumulan Habakuk ini pergumulan yang kedua ya. Pergumulan pertama doanya kayak nggak dijawab, kayaknya dicuekin Tuhan. Begitu Tuhan jawab, kok jawabannya begitu gitu. Kok jawabannya itu tidak seperti ekspektasi saya. Mestinya kan jawaban Tuhan tuh begini gitu. Logikanya adalah untuk menghukum yang jahat, Tuhan akan pakai orang yang baik gitu. Untuk bisa menghakimi orang yang lebih jahat. Kalau ternyata Tuhan memakai orang yang lebih jahat untuk menghakimi orang jahat, lalu layakkah yang dipakai ini dipakai untuk menghakimi gitu? Itu persoalan etisnya. Tetapi saudara-saudara, kita belajar bahwa kalau kita bicara soal kemahakuasaan Tuhan di dalam satu situasi tertentu,
Tuhan yang pertama tidak diam, seperti yang tadi saya katakan. Dia menjawab persis seperti aduan yang kita ungkapkan. Bahkan dia tidak pernah menunda-nunda. Hanya begini. Seringkali jawaban Tuhan itu adalah dengan cara-cara yang tidak bisa kita mengerti. Kita nggak paham gitu. Kok orang kasdim Tuhan? Mestinya Tuhan, apa nggak ada sih bangsa di atas muka bumi ini yang setidaknya secara moral lebih bagus daripada bangsa Yehuda deh gitu. Kalau itu kan pantas, kalau itu kan pas untuk menghukum orang jahat seperti bangsa Yehuda. Lah ini sekarang kok yang dipakai untuk menghakimi dan menghukum orang Yehuda, kok bangsa yang jauh lebih jahat, lebih beringas, bahkan melakukan kekerasan di mana-mana. Tetapi disitulah yang saya mau ajak saudara untuk melihat bahwa jawaban Tuhan itu diambil oleh Tuhan di dalam kedaulatan Tuhan. Artinya apa? Artinya sekalipun jawabannya itu tidak persis seperti yang kita pikirkan, tetapi jawabannya itu tetap menyasar kepada kepada titik atau kepada sasaran yang tepat. Ya. Kita berpikirnya jawabannya ini, jawabannya itu, tetapi apapun jawaban itu tetap menancap. Ini seperti anak panah, menancap di titik sasaran dan tidak meleset. Saudara-saudara. Saudara, satu ayat akan saya bacakan. Kita tidak usah buka, tapi saya yakin Bapak Ibu hafal ayat ini ya. Yesaya 55 ayat 8-9 dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, Yesaya di dalam bagian lain dia mengatakan setiap jawaban Tuhan itu tidak akan pernah kembali kepada Tuhan dengan sia-sia. Tetapi sebaliknya jawaban Tuhan itu akan melaksanakan apa yang Tuhan kehendaki dengan tepat. Ya, dikatakan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Saudara, di bagian ini kita belajar satu pelajaran penting. Kadang-kadang kita berdoa seolah-olah Tuhan tidak jawab. Sebetulnya bukan Tuhan tidak jawab. Tuhan menjawab. Hanya kita merasa Tuhan tidak menjawab karena kita berpikir jawaban Tuhan adalah modelnya ini. Ya, misalnya, di dalam masa pandemi ini, kita berdoa, kita mohon Tuhan tolong, tolong, tolong. Kita bilang, mana buktinya Tuhan gak jawab? Mana sih Tuhan yang Maha Kuasa itu kok dia mendiamkan kami? Kita merasa Tuhan tidak jawab karena standar yang kita pakai adalah kalau Tuhan menjawab itu berarti corona selesai. Saudara, apakah betul jawaban Tuhan di dalam pandemi ini adalah corona selesai? Apakah kita bisa mengatakan itulah jawaban? Itulah jawaban. Kalau corona selesai, itulah baru yang namanya jawaban. Itulah Tuhan jempol, Tuhan Maha Kuasa. Saudara, kita tanpa sadar sudah mengurung Tuhan di dalam satu lingkaran yang menurut kita Tuhan harusnya begini. Nah, saudara, kalau kita sudah mengurung Tuhan dengan cara itu berarti kita menjadi Tuhan dan dia menjadi pesuruh kita. Saudara, kata-kata yang diungkapkan oleh Imam Eli ketika Samuel kecil malam-malam lagi tidur, ada suara memanggil Samuel, Samuel gitu. Pada akhirnya Tuhan berbicara kepada Samuel yang masih kecil bahwa dia akan menghukum mati Eli dan anak-anak laki-lakinya itu. Lalu ketika besok hari Eli bertanya kepada Samuel, kemarin Tuhan malam ngomong apa sama kamu gitu. Lalu Samuel menceritakan semua kepada Imam Eli. Ada satu kalimat yang saya sangat suka keluar dari mulut Eli, yaitu begini. Dia Tuhan, biarlah dilakukannya apa yang dipandangnya baik. Saudara, justru Eli mau menyerahkan kedaulatan untuk menjawab itu pada Tuhan. Jadi kesimpulan kita Tuhan tidak berdaulat dalam masa pandemi itu datang atau muncul dari satu bentuk jawaban yang kita sudah
taruh ya, standar jawabannya adalah demikian. Makanya kalau tidak demikian, kesimpulannya Tuhan tidak berkuasa. Tapi apakah betul Tuhan tidak menjawab? Kalau Bapak, Ibu, dan saya masih bisa survive hari ini, bukankah itu jawaban Tuhan? Kalau saudara dan saya masih punya sesuatu untuk dimakan, sekalipun mungkin apa yang kita dapat itu berkurang, tapi masih ada makanan, bukankah itu namanya jawaban dari Yang Maha Kuasa di dalam pandemi yang seperti ini? Saudara, mari kita ubah perspektif kita tentang melihat kemahakuasaan Allah. Nah, yang ketiga begini. Hanya kalau kita mencoba memahami seluruh rencana Allah, barulah kita bisa memahami kedaulatan atau kemahakuasaan Tuhan, khususnya di dalam masa pandemi ini. Ya, kalau saudara melihat bagaimana orang-orang Kasdim itu akan dipakai, memang ada persoalan etis, persoalan yang rasanya kok tidak adil ya Tuhan, kok kayaknya tuh nggak bener nih Tuhan nih, langkahnya Tuhan gitu. Tapi kalau saudara baca di ayat 31, di situ dikatakan begini, maka ayat 31, maaf, ayat 11, saya salah baca. Di ayat ke-11 di situ dikatakan, maka berlarilah mereka seperti angin dan bergerak terus. Artinya seolah-olah saudara-saudara Tuhan membiarkan orang Kasdim itu makin menjadi-jadi di dalam kejahatannya, bahkan memukul kalah nanti orang Yehuda, gitu ya. Tapi saudara perhatikan kalimat berikutnya, demikianlah mereka bersalah dengan mendewakan kekuatannya. Saudara, hanya ketika kita mengetahui keseluruhan cerita, the whole story, maka kita bisa melihat maksud-maksud Allah dari awal sampai akhir. Baru kita paham apa sih sebetulnya yang sedang Tuhan kerjakan. Apa betul dia diam? Kalau kita mengerti komplit cerita itu dari awal sampai selesai, maka kita baru tahu ya, biasanya orang suka pakai ekspresi oh begitu gitu ya. Itu artinya kita baru sadar, kita baru tahu. Saudara, ternyata orang Kasdim yang dipakai oleh Tuhan untuk menghukum orang Yehuda itu, saudara-saudara, Tuhan bilang apa? Mereka dinyatakan bersalah. Artinya Tuhan itu bukan hanya secara moral itu baik, tapi Tuhan itu juga secara moral benar. Dia memakai orang Kasdim untuk memukul orang Yehuda, tapi bukan berarti kesalahan orang Kasdim ini seperti diabaikan, seperti dianggap tidak ada gitu. Enggak, saudara-saudara. Tuhan di dalam keadilannya, di dalam kebenarannya itu dikatakan mereka bersalah karena mereka mendewakan kekuatannya. Artinya apa? Karena mereka dibilang mereka bersalah, maka mereka pun sama seperti orang Yehuda, tidak akan luput dari penghukuman dan penghakiman Allah. Ya. Maka akhirnya Nabi Habakuk itu sadar, iya Tuhan bisa pakai cara apapun. Tetapi Tuhan itu tidak pernah mengingkari sifatnya bahwa dia adalah Allah yang baik, sekaligus Allah yang benar. Allah yang benar tidak mungkin melakukan yang tidak benar gitu. Nah, saudara-saudara, penulis kitab Pengkhotbah mengatakan di Pengkhotbah 3 ayat ke-11 ya, ketika dia berbicara segala sesuatu ada waktunya, saudara mungkin ingat ayat itu, dikatakan begini, memang manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal hingga akhir. Saudara, memang kita masih ada di tengah-tengah masa pandemi. Kalau kita udah langsung membuat kesimpulan di tengah-tengah ini, bahwa Allah itu bukanlah Allah yang maha kuasa, karena apa yang kita minta sama dia, dia tidak jawab. Kita sudah kurung Allah untuk menjawab seperti yang kita bayangkan, maka keliru besar. Kalau kita berkata Tuhan diam dan tidak menjawab, keliru besar. Saya percaya di dalam kemahakuasaannya Tuhan bekerja. Bahkan kemajuan-kemajuan yang dihasilkan di dalam penelitian kedokteran tentang obat,
tentang vaksin, ya. Saya percaya Tuhan bekerja. Bahkan dalam perlindungan-perlindungan yang masih Tuhan berikan kepada Bapak Ibu dan kepada saya, di situ pun adalah cara Tuhan bekerja. Artinya yang Maha Kuasa tetap Maha Kuasa. Dia tetap berdaulat. Dia pegang kendali atas segala sesuatu. Satu saja yang dia minta dari Bapak Ibu dan dari saya. Percaya. Percaya bahwa kedaulatan ada di dalam tangannya. Percaya bahwa dia akan menyelesaikan semua ini dengan caranya, dengan waktunya yang sempurna. Kiranya perenungan kita, saudara-saudara, dan penelaahan firman Tuhan pada malam ini boleh menjadi berkat bagi kita sekalian. Ya, saya selesai sampai di sini. Ini dilanjutkan dengan tanya jawab ya, Pak ya, Pak Andreas. Ini saya tidak terbiasa juga nih, saudara-saudara. Ini the first time saya kalau online itu memakai IG Live, karena biasanya selalu memakai Zoom. Jadi, oke, apakah ada di antara Bapak Ibu yang mau bertanya? Jadi, pertanyaan-pertanyaan ini akan diajukan melalui teks ya. Saya akan baca dan mencoba menjawab satu persatu ya. Silakan. Untuk waktu kira-kira ada 15 menit ke depan. Apakah ada Bapak Ibu? Apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Betul ya Pak ya, ini berarti pertanyaan-pertanyaan akan ditulis oleh peserta melalui teks ya, melalui teks yang saya lihat di layar saya ini. Adakah saudara-saudara yang mau bertanya atau sudah clear, sudah jelas buat kita? Oke. Ada satu pertanyaan, apa yang sebaiknya kita lakukan dalam kondisi penantian akan tergenapnya seluruh rencana Allah? Kalau ini Ibu Monica ya, ini ditulisnya Monica Teguh. Kalau Ibu bertanya demikian, Ibu ingat ada satu lagu, semua baik, satu yang Dia minta. Namun satu yang Dia minta, agar kita tetap percaya. Dalam masa penantian ini, dalam masa Tuhan Tuhan akan menjawab, Tuhan bekerja dan terus akan menyatakan Dia bekerja terus di dalam kondisi semacam ini. Satu hal adalah mempercayai Tuhan. Sekalipun tidak ada alasan untuk kita mempercayai Dia. Karena belum ada buktinya sampai malam ini. Ya. Pertanyaan kedua, masalah pandemi belum selesai. Jadi kita belum bisa tahu rencana sepenuhnya. Berarti kita belum tahu jawaban Tuhan tentang pandemi ini ya. Bagaimana kita mengerti jawaban Tuhan? Tentu dalam pergumulan kita bersama dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan. Pak, kalau Bapak ingat ceritanya Abraham, mau disuruh Tuhan mempersembahkan anaknya, dia nggak tahu rencana Tuhan, maksud Tuhan, kehendak Tuhan, planningnya Tuhan itu apa. Yang dia tahu begini, Tuhan suruh aku gitu. Jadi dia berjalan seperti yang dia suruhkan. Ketika waktunya tiba, dia akan menancapkan pisau itu ke tubuh anaknya itu, saudara-saudara. Lalu ternyata Tuhan bilang, tahan. Sekarang telah kuketahui bahwa engkau ini taat. Kira-kira begitu ya. Engkau ini tidak melawan aku. Engkau ini turut patuh kepadaku. Tiba-tiba Tuhan menyediakan seekor kambing atau domba untuk dijadikan korban. Saudara, Pak Andreas bercermin dari kisah Abraham itu, saya percaya bahwa mengerti apa yang Tuhan mau lakukan itu seringkali bisa begini. Tuhan bukakan itu secara menyeluruh sampai kita melihat dengan jelas, tetapi ada kalanya bahkan seringkali Tuhan menuntut kita itu step
by step. Satu langkah, demi satu langkah, demi satu langkah, demi satu langkah. Di langkah ini kita mengertinya sampai di sini. Tapi melangkah di batu yang berikutnya, batu pijakan yang berikutnya, kita baru mengerti dalam pengertian yang lebih luas atau lebih dalam, atau mungkin berbeda dari yang sekarang ini kita pahami. Gitu. Jadi saya percaya memahami rencana Tuhan itu tidak pernah terjadi tentu secara instan, apalagi seolah-olah Tuhan itu seperti menyingkapkan keseluruhannya, sekalipun dia bisa saja kalau dia mau melakukan itu. Tetapi saya melihat cara Allah bekerja untuk membuat kita mengerti apa yang akan dia lakukan itu, Tuhan akan show us step by step. Ya, saat ini dia menunjukkan kepada kita pertolongannya, jalannya, jawabannya ini. Pada step berikutnya kita akan melihat bagaimana cara Tuhan menjawab apa yang kita serukan kepada dia dengan satu cara, dengan satu model yang mungkin berbeda atau yang mungkin lebih besar atau lebih dalam daripada yang sekarang. Pergumulan kita bersama dengan Tuhan yang akan menuntun kita ke situ. Bagaimana jika sebelum pandemi ini kita ada kesalahan? Entah itu karena salah manajemen hidup atau salah ambil langkah karena dosa. Dan di masa pandemi ini kita harus tanggung kesalahan kita dengan lebih berat. Menurut saya nggak usah harus tunggu pandemi sih. Ya dengan masa pandemi ini mungkin kita ada menanggungnya tentu dengan kondisi yang lebih berat. Tapi begini, saya yakin Pak Sastra ya bahwa tidak ada Bapak yang kalau kita melakukan kesalahan lalu seperti seolah sesuatu yang fatalistik, yang seolah-olah tidak pernah ada lagi jalannya, tidak pernah ada lagi cara untuk memperbaikinya atau kesempatan untuk memperbaikinya. Artinya begini, mungkin saat ini seolah-olah kita harus menanggung kesalahan yang pernah kita lakukan di masa lalu dan tanggungannya ini adalah sekarang gitu. Misalnya kan ada cerita begitu ya. Ada orang share ini, saudara. Sebelum pandemi itu saya pindah kerja karena saya diiming-imingi gaji di tempat yang baru lebih besar gitu. Ternyata di masa pandemi ini malah perusahaan tempat saya bekerja ini malah bangkrut gitu. Malah perusahaan saya yang lama masih bisa bertahan gitu. Jadi orang-orang bilang, aduh saya ini salah langkah gitu. Saya salah langkah, saya salah ambil keputusan. Apalagi sekarang di masa pandemi ini menanggung dengan lebih berat. Oke, kita bisa mengatakan kita salah langkah. Tapi tidak ada kan yang tidak bisa dibetulkan oleh Tuhan kalau Tuhan mau? Tidak ada kan yang tidak bisa dibelokkan oleh Tuhan kalau Tuhan mau membawa kita kembali ke square one misalnya. Atau mungkin inilah satu cara Tuhan membawa saudara untuk pergi atau melangkah ke satu stage, satu tahap yang lain lagi gitu. Dan memang batu loncatan yang dia pakai adalah krisis. Bisa saja begitu. Intinya begini, Tuhan di dalam kedaulatan kemahakuasaannya itu dia bisa melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang Tuhan tidak mampu lakukan di dalam menolong kita. Hanya satu hal yang Tuhan minta itu, hati kita tetap mempercayai dia bahwa dia itu berkuasa, dia itu baik, dan dia itu benar. Oke, satu pertanyaan atau dua pertanyaan lagi silakan kalau ada. Ada Bapak Ibu? Apakah ada? 5 menit terakhir. Oke. Cukup ya, mungkin ya. Bagaimana Pak Andreas? Apakah kita sampai di sini? Oke. Kalau begitu kita akan
akhiri dengan doa ya, Bapak Ibu. Saya akan ajak kita berdoa gini. Kita akan berdoa bukan hanya untuk menutup acara PA kita malam ini. Tapi kita mencoba untuk belajar dari bagian firman Tuhan yang kita periksa, yang kita pelajari pada malam hari ini. Bahwa Tuhan itu kalau menjawab, dia bukan hanya sekedar menjawab. Ya. Kalau dikatakan dia tidak menjawab, keliru besar. Dia menjawab. Dan dia menjawab sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepadanya. Dalam waktunya yang tepat. Tetapi dengan caranya yang mungkin tidak Bapak Ibu pahami. Hanya pada waktu kita memahami jalan Allah dari awal sampai akhir, kita baru paham, oh ternyata itu jalan Tuhan. Dan satu hal yang Tuhan minta adalah percaya. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk berdoa dulu secara pribadi. Di masa-masa pandemi ini, minta Tuhan berikan hati yang tetap mempercayai Tuhan. Sekalipun mungkin seolah-olah Tuhan tidak menjawab. Sekalipun mungkin jawaban Tuhan itu tidak seperti yang kita bayangkan, yang kita minta, yang kita pikirkan. Tetapi minta Tuhan supaya Tuhan beri hati yang tetap mempercayai Dia. Mempercayai kebaikannya. Mempercayai kemahakuasaannya yang sanggup menolong kita di dalam segala situasi. Bapa, terima kasih. Malam ini kami belajar kebenaran